Woi, siapa tuh? Halo? Yo guys, assalamualaikum, it's Zulfikri and welcome back to this channel. So gimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. So guys, baru-baru ini ada satu topik horor yang sangat viral banget di media sosial, tepatnya itu di Twitter, yaitu thread horror. Nah, setelah aku riset dan baca-baca nih guys, ternyata pemilik akun yang bernama Rizky ini telah menghapus akunnya. Nah, otomatis thread tersebut hilang kan guys. Tapi guys, kita akan membahas thread horror ini, tapi bukan di Twitternya, melainkan kita baca di situs internet yang bernama krjogja.com. So horror thing is among us, is so creepy and so scary. Here you go. Ayo kita baca. Oke. Viral di Twitter, cerita Rizky diganggu makhluk halus di kos kawasan Sleman. Sebuah utas pengalaman horor di Twitter ramai diperbincangkan ya, sejak 4 hari yang lalu. Tapi lebih tepatnya kalau kalian nonton video ini 2 minggu yang lalu lah. Pengunggahnya bernama Rizky, berumur 22 tahun, warga asli Bandung, Jawa Barat, alumni Fakultas Teknik Informatika, salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta. Dalam utas atau thread tersebut, si Rizky ini menyertakan video dan foto-foto pengalaman menyeramkan yang dialami saat idekos sejak 2018 yang lalu hingga 2021 saat ini. Ia mengatakan keberanian bercerita muncul karena saat ini ia sudah tak lagi diganggu setelah lulus dan kembali ke Bandung. Rizky menceritakan awal mula ia ngekos, yakni pada 2018 yang lalu saat ia berhasil ujian masuk universitas dan berpindah ke Yogyakarta, mengejar mimpi berkuliah di kampus favoritnya. Kos yang dipilihnya dari luar tampak asri dengan bangunan yang sebenarnya cukup baru dan bersih. Pas ospek aku masih ditemani ibuku, tidak ada gangguan, tapi ketika mulai masuk kuliah, mulai itu. Aku lihat penampakan kayak kakek-kakek, bentuknya mirip Titan gitulah. Terus berangsur ya suara barang jatuh, benda hilang, gitulah yang dialamin. Gangguan ternyata tak terhenti di situ saja. Ia mengingat Juni 2018 yang lalu, tepat pukul 12 malam, tiba-tiba gagang pintu kamarnya berbunyi kretek-kretek naik turun seperti hendak dibuka. 2 hari kemudian, ia berhasil menvideokan gagang pintu yang bergerak-gerak sendiri dan ketika dibuka tidak ada orang yang menggerakkannya. Itu kayaknya triggernya deh. Aku videonya itu jam 2-an pagi. Kubuka pintunya, ternyata nggak ada orang. Woi, siapa tuh? Halo? Kupikir mau kenalan kan ya. Tapi Oktober pun terjadi lagi. Sekarang gagang pintu kamar mandi yang di dalam itu pun diganggu juga. Itu dikretek-kretek juga sih sama si hantu ini. Aku videoin juga karena pas tidur kok berisik banget. Pas dibuka kamar mandinya kosong, lemes langsung rasanya, ungkapnya lagi. Pada bulan Oktober 2018 yang lalu sampai Juli 2020, Rizky menyebut gangguan yang dialaminya cukup beragam, mulai teman-teman kos yang dilempar batu, penampakan yang tertangkap foto handphone, hingga pertemuan dengan makhluk halus di depan kos yang ternyata menyaru sebagai salah satu rekan kos. Nah, pas pandemi kan awalnya masih rame tuh, Maret 2020, tapi kemudian pada pulang ke daerah masing-masing. Itu ada temanku anak Klaten namanya Franz yang ngekos biar bimbingan atau skripsi biar gampang gitu. Tapi ternyata kosannya tuh lagi kosong dan dia digangguin terus. Kamarnya tuh kebetulan sebelah kamarku di lantai nomor 2. Mulai dari suara lari bolak-balik di depan kamar sampai katanya dia lihat nenek-nenek dan langsung balik ke Klaten. Dari yang aku baca-baca nih guys, Rizky ini tuh bilang kalau si temannya si Franz tadi tuh lihat nenek-nenek senyumnya itu yang nganggu. Sebenarnya tidak seram, cuman wajahnya itu yang bikin nganggu. Serem juga nggak sih? Itu. Juli hingga September 2020, saat masa pandemi, kos benar-benar sepi karena seluruh penghuni kembali ke daerah asal. Namun Rizky harus tetap di kos karena harus merampungkan skripsi agar tetap bisa lulus tepat waktu. Itu benar-benar sendirian banget di lantai atas kos karena semua pada pulang kampung. Di lantai bawah cukup ramai, ada keluarga pemilik kos soalnya. Nah, gangguannya itu luar biasa banget. Di atas mulai jemuran pakaian itu jatuh sendiri, di tengah-tengah aku lagi baca Yasin.
Terus benda-benda sering pindah sendiri, pintu kamar sebelah kebuka sendiri, sampai paling aku nggak habis pikir di luar nalar nih, saat temanku namanya Shiki main ke kamar. Aku lagi buang air besar atau BAB. Nah, dia buka pintu kamar mandi, tapi kayak cuma bingung gitu, yang harusnya kan teriak ya karena aku lagi ngeden di WC. Nah, pas selesai itu kata dia aku nggak ada di kamar mandi. Lah, aku tambah bingung dong, soalnya aku lagi BAB dan dia buka pintu kamar mandi. Nggak tahu itu gimana penjelasannya. Lanjutnya lagi. Dalam thread akun Rizky itu, ia juga menampilkan video lampu belajarnya bergerak sendiri ketika ia sedang video call bersama beberapa temannya. Alhasil, kejadian tersebut membuat Rizky tidur di kos rekannya selama beberapa hari. Pernah juga nih aku bangun tidur, itu ada memar-memar di badan. Terus pas dia balik ke kos kamarnya, pada saat kamarnya itu dikunci, ternyata kamarnya itu sudah berantakan dengan sendirinya. Suatu hari pernah juga karena lapar kan, jam 2 pagi turun ambil makan di semacam kantin kejujuran yang emang ada di bawah. Itu dengan suara kayak rame ketawa-tawa, tapi pas dideketin hilang. Terus aku naik ke kamar, suaranya tuh pindah ke kamarku. Ya lemes kan aku. Kejadian itu sekitar November 2020 kemarin. Lanjutnya lagi. Tak hanya itu, di sebuah kamar lantai 2 yang kosong tak berpenghuni sejak awal pandemi, Rizky juga mengaku sempat mendengar bunyi alarm jam yang mirip pemberitahuan pengumuman di stasiun kereta api. Padahal pada hari-hari sebelumnya tak pernah terdengar demikian. Berbagai gangguan terus dialami oleh Rizky bersama teman-temannya hingga Maret 2021. Ia lulus dan meninggalkan kosnya itu. Bulan Februari ada yang aneh banget. Pas di lantai atas, sisa saya sama namanya Bang Andra teman kos. Nemuin banyak banget rambut panjang kewel-kewel gitu di setiap sisi balkon. Kita tanya nih ke ibu kos, ternyata bukan. Beliau juga panik. Kata teman-teman Indigo, itu ulah penunggu perempuan rambutnya gimbal dan sering rontok. Pakai pakaian merah gitu. Yaitu sih gangguan terakhir, karena kemudian saya selesai pindah tukasnya. Rizky sendiri menegaskan cerita di Twitter yang akhirnya viral tak dimaksudkan untuk menyinggung seluruh pihak termasuk pemilik kos. Ia hanya menceritakan pengalaman yang pernah dialaminya selama 4 tahun di kos itu. Itu mengapa 4 tahun aku tetap di situ sampai lulus, karena memang bapak ibu kosnya banyak banget. Seperti orang tua sebenarnya. Banyak banget kenangannya yang membuat aku tetap mau kos di sana. Anak kosnya asik-asik dan emang barangku banyak banget, malas pindahan. Tapi sekali lagi ceritaku ini bukan untuk menjelekkan siapapun termasuk kosnya. Itu mengapa aku minta buat gak nyebutin lokasi detail dan nama apapun. Pure aku cerita pengalamanku, semoga ada hal positif yang bisa diambil. Pungkasnya menyudahi obrolan. Oke guys, gimana dengan thread yang udah kita baca tadi? Apakah kalian ingin ngekos di tempat yang seperti ini? Komen di bawah. Dan aku harap kalian enjoy dan klik like-nya, follow aku di Instagram, Twitter, dan Facebook, dan subscribe ke channel ini. Dan jangan lupa nyalakan icon notification-nya agar kalian nggak pernah ketinggalan kalau misalnya aku upload video baru di next video. Assalamualaikum, bye bye. Behind the scene. Lo mulai nih. Jadi guys, baru-baru ini ada satu topik yang file tapi beberapa situs di internet banyak sudah